Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai instruksi informasi dalam teks prosedur. Instruksi informasi dalam teks prosedur ini terdapat dua bagian. Yang pertama, penyusunan informasi teks prosedur. Yang kedua, pedoman dalam menyusun teks prosedur. Pada penyusunan informasi teks prosedur, yang pertama tentukanlah topik terlebih dahulu. Setelah menentukan topik prosedur yang akan disusun, lalu kumpulkan sumber informasi. Kemudian dari sumber informasi tersebut, kembangkan informasi ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Baru dapat disusun menjadi teks prosedur secara utuh. Maksudnya seperti ini. Ketika kita hendak melakukan penyusunan teks prosedur, sebuah prosedur, setelah kita menentukan hal apa yang akan kita lakukan, kemudian kita kumpulkan sumber informasi yang berkaitan, bagaimana melakukannya, bagaimana cara mengerjakannya. Setelah kita lakukan dan pengumpulan tersebut, lalu kita dapat mengembangkan informasi yang kita peroleh tadi ke dalam bentuk langkah-langkah. Jadi seperti yang telah saya sebutkan kemarin, kita jadikan menjadi poin per poin, tahap per tahapan yang kita kembangkan, kemudian kita susun menjadi satu kesatuan prosedur yang utuh. Kemudian, pedoman dalam melakukan penyusunan prosedur tersebut, yang pertama adalah penggunaan atau gunakanlah kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan karakteristik prosedur tersebut. Misal kalian ingin menyusun prosedur masak, maka gunakanlah karakteristik teks prosedur sesuai dengan prosedur yang kalian lakukan. Misal goreng hingga kuning keemasan, itu adalah karakteristik atau kata-kata pada kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur yang kita lakukan. Lalu pastikan instruksi-instruksi atau langkah-langkah yang Anda berikan cukup jelas dan dimengerti pembaca. Artinya, instruksi atau langkah-langkah yang ada yang akan kita tuangkan nantinya harus jelas, tepat, tidak boleh berbelit-belit. Misal, masukkan bawang putih saat minyak goreng telah panas. Itu adalah instruksi yang jelas, sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Lalu, sesuaikan bahasa yang Anda gunakan dengan calon pembaca. Artinya bahasa yang kita pergunakan harus kita sesuaikan dengan para pembaca. Menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Itu dapat dipahami oleh semua kalangan pembaca. Lalu, urutkan instruksi secara sistematis agar seragam. Jika teks prosedur, urutan dari teks prosedur tidak disusun secara sistematis, maka langkah-langkah yang akan ditempuh itu akan menjadi kacau balau. Maka dari itu harus disusun secara terurut agar langkah-langkah tersebut dapat dilakukan dengan benar dan ditempuh serta menghasilkan sesuai dengan harapan dari penulis maupun dari pembaca. Kemudian kita memasuki rancangan teks prosedur. Teks prosedur dirancang sedemikian rupa agar mengandung pernyataan umum dan langkah-langkah. Nah, di sini pernyataan umum dan teks prosedur terdapat pada paragraf pertama. Saya ulangi, pernyataan umum dalam teks prosedur terdapat pada paragraf pertama. Sementara itu, paragraf berikutnya berupa langkah-langkah. Dalam bidang industri, prosedur perlu dipresentasikan agar pekerjaan atau pekerja mengetahui langkah-langkah yang tepat dalam bekerja. Presentasi dapat diawali dengan salam, pembicara dapat menyampaikan tema, tujuan, dan manfaat sebelum menerangkan langkah-langkah tersebut di dalam sebuah kegiatan. Nah, hal yang paling penting dalam teks prosedur, urutan langkah-langkah yang dituliskan atau yang dilakukan tidak boleh rancu, artinya tidak boleh membingungkan atau sehingga tidak terurut.
Jadi dalam langkah-langkah pada teks prosedur haruslah urut dan sistematis sehingga dapat dilakukan dengan benar. Kita memasuki struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Struktur teks prosedur. Lihat, ini adalah contoh teks prosedur. Dalam struktur teks prosedur, yang pertama ada tujuan, judul, tujuan, lalu ada langkah atau tahapan, jadi dalam struktur teks prosedur ada tahapan-tahapan yang harus ada. Struktur teks prosedur hanya memuat tujuan, bahan, dan langkah-langkah. Tergantung jika teks prosedur apa yang akan kalian tentukan. Jika teks prosedurnya mengenai melakukan sesuatu, maka hanya ada tujuan dan langkah-langkah. Jika teks prosedurnya cara membuat sesuatu, maka akan ada tujuan, bahan, alat, dan langkah-langkah. Jika tujuannya teks prosedur sederhana, hanya 2-4 tahapan yang dilakukan, maka hanya ada tujuan dan langkah-langkah. Jadi ini adalah contoh teks prosedur. Terdapat ini yang kebetulan contoh strukturnya. Struktur teks prosedur hanya terdapat 2. Ini cara membuat kode QR dalam bidang teknologi. Nah, ini strukturnya hanya ada 2 bagian saja. Nah, kita akan masuk kepada setelah struktur tadi, kita akan masuk teks kebahasaan teks prosedur. Dalam kebahasan teks prosedur ada penanda wacana, kata ganti promina, konjungsi, kalimat imperatif, deklaratif, interrogatif, dan dalam teks prosedur. Yang pertama, penanda wacana. Dalam kebahasan teks prosedur, penanda wacana adalah perkataan atau rangkaian perkataan yang berfungsi merangkai pernyataan untuk melanjutkan suatu pernyataan selanjutnya. Jadi penanda wacana dalam kalimat ditandai yang pertama oleh kata pertama dengan menggunakan konjungsi biasanya. Contohnya ini, lalu, setelah itu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Lalu kata ganti atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk mengganti benda atau kata ganti benda, mengganti benda, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Jadi kata pronomina ini adalah kata ganti. Karena ini adalah teks prosedur, maka kata gantinya hanya untuk benda saja. Jadi pada kata pronomina ini menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung, misalnya ia, nya, mereka, kita, dan kami. Kalau kata benda itu kata ganti tempat, misal di sana, di sini, di situ. Kemudian kebahasaan dalam teks prosedur selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi juga disebut kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi merupakan kata-kata yang bertugas untuk menghubungkan 2 klausa atau lebih. Artinya, konjungsi ini berfungsi untuk menghubungkan 2 klausa. 2 klausa ini maksudnya menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat selanjutnya.
Penggunaan konjungsi yang menyatakan syarat terdapat pada teks prosedur. Jadi konjungsi ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini adalah salah satu bentuk konjungsi yang umum digunakan pada teks prosedur. Lalu setelah itu kemudian selanjutnya dan akhirnya. Lalu dalam kebahasan teks prosedur terdapat kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Imperatif adalah kalimat perintah. Deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Interrogatif adalah berisi kalimat pertanyaan. Jadi imperatif ini bisa perintahnya melarang atau mengajak. Jadi terdapat dua. Kalau dia melarang, langsung kepada bentuk kalimatnya seperti ini. Jangan masukkan, itu adalah bentuk larangan. Lalu kalimat imperatif ajakan, biasa ada kata-kata kunci seperti mari, ayolah, atau janganlah, seperti itu. Kemudian ada kalimat deklaratif. Deklaratif ini kalimat berisi pernyataan, jadi hanya berupa pernyataan, pemberian pernyataan. Umumnya dalam kalimat deklaratif, dalam kalimat berita, itu adalah bentuk kalimat deklaratif. Kemudian interrogatif adalah kalimat tanya, artinya diberikan tanda tanya jika dalam penulisan, yang harus memerlukan jawaban. Selanjutnya, pengembangan dan presentasi teks prosedur. Nah, nanti saya minta kalian pada materi akhir teks prosedur, kalian harus melakukan sebuah praktik prosedur. Terserah prosedur apa yang akan kalian tempuh, boleh melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau menggunakan prosedur kompleks ataupun sederhana. Tapi itu nanti akan saya sampaikan bagaimana tahapan melakukan prosedur tersebut kepada kalian. Kalian catat hal-hal yang penting dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Lalu yang ingin bertanya mengenai materi pokok teks prosedur, silahkan saya berikan kesempatan. Yang kurang paham ataupun yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-temannya, saya persilahkan. Sekian materi tentang teks prosedur hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.